Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami berada di salah satu tempat wisata di Kecamatan 13 Kota Kampar, yaitu tepian Mahligai. Untuk itu pada waktu yang singkat ini kita berbicara sedikit tentang kebaikan, yaitu la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia sampai saat ini masih dilanda oleh penyakit yang sangat luar biasa yang disebut dengan COVID-19. Wabah menular yang Allah berikan hari ini kepada kita meluluh lantakkan ekonomi masyarakat. Hampir sudah 4 bulan anak-anak tidak menikmati lagi waktu sekolahnya. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya berputus asa yang kita baca di media sosial dan media televisi, yang pada akhirnya membuat mereka gantung diri dan bunuh diri. Untuk itulah Allah sampaikan masalah ini dalam Al-Quran surat ke-39 ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas terhadap diri sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan terlalu berharap kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh siapapun. Karena ketika kita berharap kepada manusia, kita lupa bahwa harapan utama kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudara-saudara terlalu berharap kepada manusia, minta bantuan kepada manusia, lalu tidak diberikan oleh manusia, kesusahan hidup yang sangat luar biasa, lalu hilang akal ketika itu, tidak tahu lagi mana yang salah, mana yang benar, maka akibat kesusahan ekonomi bisa membuat kita menjadi bunuh diri dan gantung diri. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang memberikan kita segala-galanya. Ketika kita diterpa oleh kesulitan ekonomi, datang kita kepada Allah, bangunlah tengah malam, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah dan mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apapun masalah kita yang kita dapatkan hidup di dunia ini, datanglah kepada Allah. Allah akan menjawabnya. Itulah yang selalu kita baca selalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyaklah ibadah kepada Allah, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ibarat
orang-orang kita bicara, maka sering-seringlah awak datang kepada Allah. Apapun masalah awak. Kalau seandainya kita diterpa oleh kesulitan ekonomi, orang tua diterpa oleh kesulitan ekonomi, mengadulah kepada Allah. Seorang tua yang belum dikasihkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Bagaimana Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kami anak-anak yang soleh. Apalagi kalau awak yang muda-muda belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah ke masjid, berdoalah di sana, duduk di mi'raj, insyaallah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan sekarang, mungkin besok pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah? Satu, mereka akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka akan mudah hilang akal, lalu akhirnya menjadi orang yang suka berbuat tidak baik, berbuat maksiat, lalu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berita banyak yang kita lihat, orang yang berputus asa dari rahmat Allah seringkali akhirnya mereka bunuh diri dalam kesusahan. Yang orang yang seperti inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbuyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Gantungkan harapan, gantungkan mimpi, gantungkan cita-cita, datanglah kepada Allah, insya Allah akan selalu diberikan oleh Allah pertolongannya. Berharap kepada manusia bisa membuat kita sakit hati, namun berharap kepada Allah itulah kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.